Shalom. Dunia sekarang sulit membedakan yang terlihat baik dan benar-benar baik. Banyak yang tampak rohani, tapi perbuatan nyatanya sangat jauh dari kebenaran. Ada yang terlihat biasa-biasa saja, tapi sangat taat kepada firman. Dan jujur saja, kadang kita harus bertanya pada diri sendiri, kita sekarang sedang berada di posisi yang mana? Apakah kita hidup seperti gandum, padat berisi, atau seperti ilalang yang sia-sia? Dalam Matius 13 ayat 30 tertulis, biarlah keduanya tumbuh bersama, sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu ilalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas, untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yesus pernah berfirman tentang gandum dan ilalang. Keduanya memang dibiarkan tumbuh bersama. Ilalang tidak segera dicabut, ketika gandum juga sedang bertumbuh di saat yang sama. Gandum dan ilalang tumbuh di ladang yang sama. Keduanya kelihatan mirip, bahkan sulit dibedakan, dan sulit dipisahkan. Namun terdapat makna yang berbeda dari keduanya. Gandum tumbuh dan menghasilkan kehidupan. Sedangkan ilalang tidak mempunyai kegunaan, ia tumbuh dan merusak. Tuhan membiarkan keduanya tumbuh bersama dan berdampingan. Orang benar dan orang jahat hidup berdampingan di muka bumi ini. Tetapi Tuhan tidak begitu saja menghukum ketika orang berbuat jahat. Dan orang baik juga tidak begitu saja dijauhkan dari orang-orang jahat. Semua tetap menerima kehidupan dan mengalami proses. Seringkali kita bertanya kepada Tuhan, mengapa tampaknya Tuhan seakan membiarkan kejahatan semakin tinggi? Mengapa orang yang baik seolah dibiarkan hidup menderita karena kejahatan orang lain? Sudah begitu jahat, tapi masih baik-baik saja. Makin kaya, makin berkuasa, dan makin berutang, dan tetap sehat. Sedangkan orang yang baik, selalu ada saja ujiannya, harus sabar, harus mengampuni, harus pikul salib. Kelihatannya tidak adil, dan hanya menguntungkan bagi pembuat kejahatan. Saudara, Tuhan itu adil, dan maha melihat. Gandum dan ilalang dibiarkan tumbuh bersama. Ilalang tidak langsung dicabut, dan gandum juga tidak dibiarkan tumbuh sendiri. Dalam hal ini, gandum diajarkan untuk tetap bertumbuh, meskipun dikelilingi oleh banyak ilalang yang mengganggu. Begitupun dengan ilalang, sekalipun pertumbuhannya tidak memberi manfaat kepada gandum, namun keberadaannya tidak mengurangi nilai gandum. Gandum tetap gandum dan ilalang tetap ilalang. Biarpun gandum di tengah-tengah ilalang, itu tidak membuatnya berubah menjadi ilalang. Ilalang juga tidak akan menjadi gandum meskipun ia berada di tanah yang sama dengan gandum. Ketika waktunya panen tiba, keduanya akan dipisahkan ke tempat yang berbeda. Dari sanalah keduanya punya tujuan dan tempat yang berbeda. Gandum disimpan sebagai bekal kehidupan dan ilalang akan dikumpulkan untuk dibakar. Perumpamaan ini bukan tentang orang lain, tapi tentang diri kita sendiri. Apakah kita ada pada bagian gandum atau bagian ilalang? Di dunia yang sama, orang benar dan orang jahat sama-sama diberi kehidupan. Menjadi gandum yang bernilai atau ilalang yang sia-sia adalah sebuah pilihan. Jika kamu adalah seorang pelayan Tuhan dan tinggal di tengah orang fasik, tidak berarti kamu harus berpura-pura menjadi seperti mereka. Gandum tidak merasa terganggu dengan kumpulan ilalang. Orang benar tetap hidup dalam kebenaran sekalipun banyak yang berusaha merusaknya. Ilalang dalam kehidupan banyak kita jumpai di mana saja, baik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam satu wadah pelayanan. Ada yang bersama melayani dan tampak sangat rohani, namun sering jadi batu sandungan bagi rekan-rekannya. Ada yang dianggap tidak rohani, lemah, tidak berguna. Ternyata ia bertumbuh dalam diam dan sangat bertalenta. Tuhan yang akan melakukan pemisahan antara gandum dengan ilalang. Kita hanya fokus kepada pertumbuhan iman dan berusaha menjadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin banyak gangguan dalam proses pertumbuhan rohani kamu. Kamu dianggap sok rohani, pura-pura rohani, pura-pura baik dan kamu diserang baik secara kata-kata maupun sikap yang tidak baik. Ingatlah, bila waktu Tuhan tiba dan saat penuaian itu datang maka tidak ada yang dapat menghindar. Yang benar mendapat bagiannya yang indah dan yang jahat akan menerima upah sesuai perbuatannya. Tuhan yang mencabut ilalang itu dan semuanya adil. Saat ini adalah saat di mana kita menguatkan pilihan dan lebih menetapkan iman yang benar. Jadilah gandum yang berkualitas, yang punya nilai tinggi, supaya saat dipisahkan dengan ilalang, kamu tetap pada bagianmu yang baik. Hari ini bukan lagi bertanya dan menunjuk orang lain ilalang atau gandum,
Tetapi, apakah aku sudah menjadi gandum yang baik? Apakah hidupku dan pertumbuhanku sudah benar? Apakah aku benar-benar dekat dengan Tuhan? Apakah aku sudah berusaha taat dan setia pada Tuhan? Karena Tuhan tidak mencari yang sempurna. Tuhan mencari hati yang benar, yaitu gandum yang berisi. Jika ada yang belum beres dengan hatimu, lekaslah pakai kesempatan yang masih ada untuk memperbaikinya. Karena selama masih ada waktu, kita bisa memilih untuk menjadi gandum. Tuhan tahu siapa kita sebenarnya. Tidak ada yang tersembunyi dari hadapannya. Kabar baiknya, Tuhan masih memberi waktu untuk kembali dan bertobat. Mari kita berdoa. Tuhan, aku mau menjadi gandum. Periksa hatiku Tuhan, dan ubahkanlah aku. Jadikan aku pribadi yang sungguh-sungguh hidup untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Terima kasih telah mengikuti renungan hari ini. Sampai bertemu kembali di video renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.